Oke, selamat datang kembali di channel Belajar Cloud. Ya, hari ini kita akan coba belajar eh, VPC networking gitu ya. Jadi di VPC networking ini ya kita akan belajar seperti apa basicnya gitu ya. Dan kita coba lihat overview-nya gitu ya. Nah, di sini ada Google Cloud Virtual Private Cloud. Jadi di mana VPC ini menyediakan jaringan yang berfungsi untuk Compute Engine gitu ya, Kubernetes Engine Containers dan juga App Engine gitu ya. Jadi dengan kata lain, tanpa ada VPC network, kita tidak dapat membuat VM, Kubernetes, container, atau App Engine ya. Jadi kita perlu buat dulu VPC-nya sebelum kita membuat VM, Kubernetes, dan lain-lain. Secara default, jadi setiap project di Google Cloud gitu ya, kalau kita masuk ke konsolnya, itu sebenarnya sudah ada. Jadi namanya default network, yang dimana itu default network bawaannya VPC-nya dari Google gitu. Nah, cuma nanti kita akan belajar lebih banyak selain default network ya. Nanti di situ ada auto mode network dan juga custom network. Gitu. Di sini kita coba eh, bahas terkait lab pada hari ini gitu ya. Jadi di sini kita coba membuat automate VPC network dengan firewall rules dengan dua VM gitu. Lalu kita coba convert automate-nya itu ke custom mode network gitu ya. Dan juga kita akan buat custom mode network sesuai dengan gambar yang ada di bawah ini. Lalu kita akan coba tes connectivity ya. Nah, di sini ada VPC yang modenya auto ya. Di sini ada dua region. Lalu ada yang custom network ya, modenya custom. Di sini juga ada custom ya. Ya, di sini ada instance 2, di sini ada instance 1 gitu. Oke, daripada kita berlama-lama, kita lihat dulu objektifnya. Jadi di sini kita coba explore default VPC itu, mode default itu seperti apa, gitu ya. Lalu kita coba mode auto mode itu dengan firewall rules itu gimana. Lalu kita gimana cara mengconvert dari auto mode gitu ke custom ya. Lalu ada custom mode, kita akan buat custom mode dengan firewall rules. Lalu kita coba buat VM instance dengan Compute Engine. Lalu kita coba explore connectivity untuk VM instance ke across ya. Jadi kita tes connectivity VM instance melewati VPC yang berbeda. Apakah itu bisa terhubung atau tidak gitu ya. Oke, kita coba langsung aja masukkan labnya. Oke. Oke, kita coba open Google Console, next, masukin passwordnya. Oh, thanks. Oke. Sekarang kita coba lihat tasknya. Jadi setiap Google Cloud Project mempunyai default network dengan subnet, routingan, dan juga firewall rules. Ya. Kita coba di sini view subnet ya. Di sini ada Cloud Console. Kita coba ke menu VPC Network, VPC Networks. Oke, menu Networks, VPC Networks. Oke. Nah, eh, di sini terlihat default ya. Jadi di sini ada VPC network yang sudah jadi gitu ya. Default dengan subnet sebanyak 28 subnet, modenya auto gitu ya. Firewall sudah ada 4,
Global Dynamic Routing off. Coba kita lihat secara spesifik. Oke, ini deskripsinya default network for the project gitu ya. Nah, di sini banyak sekali subnet ya, dari region US, Europe sampai Asia, semuanya ada dengan internal IP range yang berbeda juga gitu ya. Coba kita lihat sebelah kanan. Di sini juga gateway-nya juga berbeda ya. Gateway-nya terpisah. Ya, 8001 ya. Oke. Ya, ini kurang lebih gambaran terkait VPC subnetnya. Lalu apalagi yang ada di menu VPC Networks, di sini ada reset proxy only subnet for loading load balancing kalau memang ada gitu ya. Oke, kita lihat lagi, ini ada static internal IP address, ada firewall. Ya, di sini firewallnya ya ada lumayan banyak. Isi firewall rules, total ada 4. Point roots, ini nggak ada. IPC networking peers nggak ada. Private service connection juga nggak ada. Oke, kita kembali lagi back. Oke, sekarang kita coba cek roots. Roots ya. Roots. Oke, kosong. Ada default root ya, root management. Di sini ada default root, destination-nya ke 0000/0. Default internet gateway. Nah, ini penjelasan detailnya, misalnya. Oke, networknya default ya. Caranya ke default. Oke, sini udah selesai dengan taksnya. Firewall rules ya, di sini ya tadi total ada 4 ya, 1 2 3 4, ada ICMP, internal, RTP dan SSH. Itu firewall rules. Lalu itu pas 10.1.8 dong. Sekarang kita coba delete firewall rules ya. In the left pane, klik firewall, select all default rules, klik delete. Oke, coba sebentar, kita coba balik lagi ke network, PC networks. Coba klik firewall, ya, firewall, select all default network rules. Oke, VPC firewall rules. Oke, ini ada 4 ya. Select all default network firewalls. Oke, set. Kita coba delete. Klik delete to confirm the deletion. The deletion of the firewall rules. Oke, kita coba delete firewalls defaultnya.
Sudah kita delete, lalu kita coba delete default networknya juga. Oke, kita ke VPC, lalu kita delete, ya delete select default network. Oke, klik delete VPC network. Oke, delete VPC network, delete. Oke, kita tunggu proses delete-nya. Refresh, refresh lagi. Oke, masih proses. Coba sambil kita lihat lagi, setelah di-delete, kita ketik roots dan ketik rights. Klik ya, klik roots dan rights. Jadi tidak ada routingan lagi dan tidak ada firewall rules. Coba ya, nanti kita lihat. Sini ya. Nama juga delete ya. Oke, sukses. Oke, VPC networknya jadi tidak ada sama sekali. Coba kita ke roots. Oke, tidak ada root management. Coba default root to internet. Oke, ini kok masih ada ya? Kita refresh. Oke, memang tidak ada, kosong, hilang ya. Lalu kita coba ke firewall. Firewall, kita coba ke no firewall rule. Oke, VPC firewall rule-nya hilang juga, kosong. Oke, tadinya ada 4 ya. Oke, jadi tanpa catatannya adalah tanpa adanya VPC network, maka tidak akan ada routingan, gitu ya. Nah, di sini ada pertanyaan, tanpa VPC network kita tidak dapat, kamu tidak dapat membuat VM instance, container, app engine, ya. Tuh. Oke, kita coba akan buat VM instance gitu ya. Create instance, apakah ada error ya? Kita coba ya. Instance, kita coba tanpa ada VPC, apakah memang error ya? Kita coba default aja, tidak usah yang besar, ya mungkin yang tipe kecil aja, E2 mikro. Kita langsung create saja, kita coba. Oke. Oh, ada apa ini yang belum diisi nih? Ada isunya. Oke. Nah, di sini ada isu di networking ya. Nah, di networkingnya ini tidak bisa tidak bisa create ya. Kita tidak bisa create karena networknya kosong ya. Nah, jadi benar apa fungsi VPC itu, tanpa VPC kita tidak bisa membuat instance. Oke. Nah, di sini udah sesuai ya. Nomor networks under network interface juga tidak ada. Oke. Sekarang kita coba ke task kedua, kita buat network dengan auto mode.
dengan dua instance ya. Kita buat auto mode dengan dua instance. Oke, kita coba langsung ke labnya. Di sini kita akan diberikan tugas terkait membuat Automate Network dengan dua instance. Automate Networks sangat mudah di setup dan digunakan karena mereka otomatis dibuat subnet di setiap region. Bagaimanapun, kita tidak dapat mengontrol semua subnet yang dibuat di VPC Network, termasuk region dan IP address range use. Oke, jadi intinya automat ini secara kontrol kita tidak bisa mengontrol semua subnet gitu ya, karena automat ini dikontrol oleh Google gitu ya. Oke, kita coba explore automat ya. Kita coba create automat VPC network dengan firewall rules. Kita coba ke sini, kita ke VPC network, kita create VPC network. Oke, my network ya. Oke, kita coba my network. Kita ingetin my network ini adalah yang auto mode. Masukin aja auto mode. Deskripsinya subnet creation mode, klik automatic. Oke. Di sini bisa custom dan juga bisa automatic. Oke, ada MTL-nya juga 460. Oke, karena kita ikutin lab-nya, kita coba automatic. Oke, lalu kita coba ke firewall rules. Nah, ini otomatis kalau kita automatic akan terlihat banyak subnet ya, automatic ya dari Google-nya. Jadi akan di-assign ke setiap region di VPC network. Nah, untuk firewall rules-nya, kita coba lihat select all available rules. Okay. These are the same standard firewall rules, default network that deny all ingress, allow all egress rules, but you cannot select or disable them because they are implied. These two rules have a lower priority, higher integration. So that allow ACMP custom rules are considered first. Oke. Okay. Jadi intinya dua rules ini, deny all ingress dan all egress, itu kita harus coba masukkan gitu ya. Oke, ya di sini tidak bisa dicentang ya. Jadi udah otomatis akan digunakan. Kita masukin ICMP. These two rules have already. ICMP custom RDP. Oke. Select all available rules. Oke. Kita coba. Oh, di sini dynamic routing mode ada regional, ada yang global. Global sudah. Ini cukup banyak ya subnet untuk automat ini. Ada custom juga. Custom, oh ya ini custom. Kalau kita custom mode, ini ada automatic mode. Oke, automatic mode, ada firewall rules, ada dynamic routing mode. Nah, kita pilih regional, kita coba. Oke, ini semacam komen kalau kita paham menggunakan load shell gitu ya. Kita coba copy template-nya. Nanti bisa kita jalanin di load shell gitu ya untuk membuat VPC. Oke, kita coba create.
Oke, lanjut. Ketika network sudah ready, klik My Network. Coba kita note IP address range for US Central One dan Europe West One. Oke, kita coba sambil tunggu. Kita refresh. Ini ada catatan jika kamu delete default network. Kita dapat membuat tadi by creating auto mode network. Oh, jadi kalau kita sudah terlanjur mendelete default network, ya kita bisa buat lagi. Cuman modenya adalah auto mode yang tadi kita buat ya barusan ya. Oke, ini udah jadi. Kita coba klik. Kita coba lihat di region subnet in US Central One dan Europe West One. Oke, nah ini ada 10128 10132/2. Kita coba lihat gateway-nya. Gateway-nya ya, 28021. Oke. Oke, kita sudah punya. Coba kita klik firewalls. Oke, firewalls-nya ini ya, yang tadi kita tambahkan. Lalu lanjut di berapa US West One dan Europe West One. 128 dan 132. Lalu kita coba buat VM instance di US Central One region. Itu ya. Kita coba langsung ke Compute Engine. Kita bikin namanya Mainnet USVM. Create instance. Di US Central One, US Central One C. Oke, sesuai. Serinya E2, E2 Micro ya. E2, E2 Micro. Oke. 2 vCPU, 1 GB memori, sesuai. Putihnya BlueSpy. Oke, lihat. Oke, 11. Oke, kita coba langsung klik create ya. Apakah bisa ya? Tadi sebelumnya tidak bisa. Sekarang coba kita lihat. Di sini muncul tidak networking. Nah, ini dia main network. Ya, betul. Di region US itu 128 ya. Coba kalau kita ganti ke Europe ya. Ke Europe. Ya, Europe. Europe, Europe West ya. Europe West One. Itu pasti 132 networknya. Iya, betul. Di sini akan berubah juga ya. Jadi mengikuti regionnya. Kita balikin lagi ke US Central One. Oke, balik lagi dia ke 128. Oke, sudah. Kita coba langsung klik create ya.
Ya, bisa kan? Tadi sebelumnya kalau tidak ada VPC kita tidak bisa eh, membuat instance. Oke, lanjut. Kita ke Europe West One. Kita coba buat create instance. Namanya ini Europe West One. Zone-nya zone 1C. Oke. Speknya E2 Micro juga sama. Oke. Sama juga dengan yang tadi. E2 Micro. Oke. Oke. So far tidak ada. Tidak ada lagi tambahan. Create. Oke, kita coba create langsung saja. Oke, di sini internal IP dapat 128.0.2. Oke, harusnya di sini 132.0.2 ya. Lalu kita lihat di sini apa tadi catatannya di external IP address kita mendapatkan dua VM tersebut adalah pemeral. Jadi pemeral ini eh, sementara gitu ya. Jadi jika instance-nya stop, maka eksternal IP yang sementara ini akan desain ke instance yang eh, balik lagi ke Compute Engine Pool dan menjadi tersedia IP-nya ke project yang lain. Ketika kita start lagi, maka akan ada IP baru gitu ya, IP eksternal baru yang akan di-instance ke instance. Jadi secara alternatif kita dapat saja mereserve static ya, static external IP address yang bisa di-assign ke eh, project kita gitu ya, supaya tidak berubah-berubah untuk IP publiknya gitu. Oke, di sini sudah jadi ya, di sini 35240 35184. Oke. Coba kita verify connectivity, firewall rules, allow ingress, SSH, dan ICMP traffic. Oke, internal IP dan outside network. Oke, kita coba Compute Engines, kita coba ke mainnet EU Eropa ya. Kita coba launch terminal, kita klik SSH di US. SSH, guys. Oke, kita sekarang ada di instance-nya yang US. Lalu next-nya kita you can SSH because kalau SSH firewall rules di incoming traffic. SSH possible because connecting dengan SSH. Oke, oke, intinya akun login bisa juga dengan user account juga. Alternatifnya kita dapat mengontrol akses ke Linux itu sebagai ketik SSH key dan editing public SSH key metadata. Coba kita tes connectivity ke IM Eropa. Kita coba mainnet EUPM ping ya, ping ke IP-nya. Ini IP-nya, IP-nya yang Europe ya. Ping 10.132.0.2. Invalid, invalid, invalid. Oh, sorry. Ketiganya, ketiganya. Sorry, sorry.
Oke, berhasil. Sudah bisa ping ke VM yang ada di Europe. Lalu kita, ya karena di sini bisa allow custom. Lalu coba kita tes connectivity external IP ya. Kita coba ke external IP. 35.240.97.219. Oke, berhasil. Kita bisa ngeping ke internal IP-nya Europe VM dan juga eksternal IP-nya. Oke, di sini ada pertanyaan, which firewall rule allow the ping to my net external IP? Oke, ini harusnya ini ya, allow ICMP. Submit, iya betul. Kita sebenarnya bisa dapat juga, kita dapat SSH ke VMUS, jadi kita ngepingkan ke Eropa Internasional. Nah, alternatif ya kita sebenarnya bisa juga menggunakan Eropa VM dan juga internal uh, dan eksternal IP ke VM yang di US. Nah, sekarang kita coba convert network ke custom mode network. Jadi, oke, auto mode, oke, memang secara network oke lah ya, tapi kita tidak bisa uh, mengontrol gitu ya. Gimana kalau misalkan kita diberikan tugas oleh manajer kita, misalkan, tolong diubah auto mode-nya menjadi, di-convert menjadi custom mode. Nah, jadi kita di sini harus menyiapkan beberapa IP yang akan kita siapkan di custom mode-nya, gitu ya. Jadi di sini custom mode network kita tidak akan diberikan subnet yang otomatis dibuat, gitu ya. Jadi otomatis kita harus manual. Jadi custom itu ya sifatnya manual. Jadi subnet dan static root juga kita akan manual. Sekarang kita coba ke VPC network, ya kita main network, edit, kita edit, custom, jadi select custom ya. Oke, kita ke network, kita klik my network, lalu kita edit, kita berubah menjadi custom ya. Subnet creation mode ya. Klik save, return VPC network. Oke. Switching, di sini ada warning, switching from auto to custom network allow you to manually define subnet prefix for each region in your VPC network. You cannot undo this action. Ya, jadi kalau kita sudah ini custom, kita tidak bisa balik lagi ke auto. Ya, perlu di garis bawahi ya. Oke, kita langsung saja save. Kita tunggu. Kita lihat juga apakah nanti subnet yang 10.132, 10.128 itu akan berubah atau tidak gitu ya. Oke, sudah sukses. Kita lihat di sini sudah berubah menjadi custom ya. Dan di sini kita coba back dulu. Kita coba refresh. Ya, di sini udah berubah jadi custom. Subnet juga masih sama, 26, sepertinya tidak ada perubahan. Untuk Central One, Europe West One sepertinya sama. Coba kita testing lagi, ping ke internal, sama, tidak ada perubahan. Kita ping ke eksternal, tidak ada perubahan ya.
Jadi tidak ada isu jika kita merubah dari automatic ke custom, gitu ya. Kita cek progress. Oke. Nah, di sini ada catatan kalau kita mengkonvert auto mode ke custom ya sangat mudah. Jadi kita akan ya custom mode itu akan menyediakan banyak fleksibilitas. Jadi di mana rekomendasi dari Google itu kita harus menggunakan custom mode untuk production gitu. Nah, di sini kita coba create custom mode gitu ya. Eh, Dua additional custom network ya, manajemen net dan private net. Oke, jadi ada dua ya. Dengan firewall rules yang kurang lebih sama gitu ya. Kita lihat. Oke, auto mode. Oke, di sini ini kan ya my network ya. My network kita tadi ya sudah jadi. Nah, sekarang kita coba bikin yang manajemen dan juga private net. Oke, manajemen dan private net. Semuanya dua-duanya custom. Oke, eh, kita masuk ke sini dulu. Kita coba bikin ini subnetnya untuk manajemen subnet US Central One ya. Manajemen US Central One. 10.130. Oke, sedikit berbeda ya. Yang di atas 10.128, di sini 10.130. Kita buat dulu nama PPC-nya di sini, PPC network. Diskusi begini teman. Oke, kita coba custom nama subnetnya ke region ini. Pilih custom. Oke, manajemen. Oh, sorry. Manajemen net. Oke. For subnet creation mode, klik custom. Oke. Ini regionnya Central 10. Oke. Di sini, oh ini nama subnetnya. Ini nama PPC-nya. Oke. Ini kita, nama PPC-nya ini, nama subnetnya. Oke. Custom subnet. Pilih regionnya US Central One ya. US Central One. Lalu IP preference-nya 10.24. Oke, klik done, klik equivalent command line. Oke, jadi command line ini mengilustrasikan gimana kita cara membuat uh, private tab gitu ya. Ada command line. Nah, ini nih, G-Cloud Compute Networks. Nah, ini kita perlu tahu ya, basicnya G-Cloud Compute Networks. Jadi ini untuk membuat VPC network ya. Oke, routing mode regional, subnet mode custom, ya. Di sini juga compute network. Oke, subnet preference. Oke, close. Kita create. Ya, sudah selesai. Kita klik done.
Lalu tadi kita create manajemen network, kita sekarang create private network. Nah, di sini kita mencoba menggunakan Cloud Shell ya. Cloud Shell. Di sini kita activate dulu. Continue. Oke, ya, kita sudah masuk ke Cloud Shell. Nah, di sini kita coba buat private network ya dengan Cloud Shell. Oke. Di sini uh, command line-nya yaitu gcloud compute network create private net subnet mode-nya custom. Oke, authorize. Oke, di sini otomatis dia akan membuat uh, firewall rules-nya juga gitu ya, otomatis. Kita coba refresh, apakah muncul? Oke, di sini ada private net. Cuman belum ada subnetnya. Subnetnya belum ada. Oke, di sini kita coba masukin create private subnet US, network private net, region US Central One, range 172.16. Paste. Oke, sudah terbuat ya. Kita coba refresh. Nambah satu. Oke, kita coba klik private net. Sudah ada dengan subnetnya eh, private subnet US namanya ya. Di US Central One, range-nya 172.1.6.0. Oke, sini sudah terbuat. Lalu untuk membuat private subnet Europe, kita coba buat ya. Subnet Europe dan subnet berbeda. Hmm. Oke, kita refresh pasti ada dua. Oke, di sini ada oh, belum muncul. Muncul. Kita refresh lagi, refresh lagi. Oke, belum muncul sepertinya. Hmm. Ini gini, US subnet, private subnet US. Ah, ini udah ada nih, private subnet Europe. Oke, sudah terbuat. Ya, ada dua subnet di private. Lalu kita coba kita list komennya untuk melihat network list ya. Di sini muncul ada yang manajemen net menggunakan custom, ada yang main network menggunakan custom, ada private net dengan custom. Lalu kita coba list available VPC subnet. Oke, kita coba subnet list ya. Nah, ini subnet listnya sudah terlihat ya, karena main network itu banyak gitu ya, jadi otomatis semuanya ke-create ya, karena main network itu total ada 26
subnet ya. Beda dengan private subnet Europe dan private subnet US. Masing-masing satu gitu ya. Oke, kita kita sudah buat ya. Eh, ya di sini ada catatannya. Manajemen dan private networks only have the subnet that you created. Ya, karena tadi kita custom. Karena my network itu tadi kita convert awalnya dari auto ke custom, maka dia subnetnya ada banyak di masing-masing region. Nah, untuk ini Cloud Console kita coba verify the same. Oh, oke. Ya, ini kurang lebih sama. Kita refresh ya. Oke. Bedanya tadi dengan CLI itu eh, firewalls-nya tidak ada. Ya, itu dia. Sekarang kita coba buat firewall rules di manajemen net gitu ya. Nah, kita coba masuk ke PPC Network Firewall Rule. Nah, firewall, create firewall rule. Oke, di sini kita bikin nama rule manajemen net rule. Manajemen net net target all instance in the network. Jadi kita bisa pilih kita mau ke semua di rule ini akan ditaruh untuk semua yang ada di network ini atau ada di specify target text atau hanya di specify service account. Jadi ada 3 target gitu ya. Ini kita di lab ini kita instance all source filter IP port ya, source IP address-nya 00000. Oke, tidak ada ya. Protokol, spesifikan protokol dan port. Oke. Make sure to include that. Oke. Ya, kita harus tambahkan /0 ya di source IP or address range. Terus kita pilih TCP dan specify port 22 dan 3389. TCP 22 dan 389. Oke, kita kasih. Pada protokol kita centang ICMP. IC equivalent command line. Nah, ini kurang lebih contoh untuk membuat firewall rule ya. Jadi G-Cloud Compute, oke, bla 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 bla, firewall rules, script management, firewall rule direction, priority network. Oke, oke, kita coba close create ya. Oke, sudah dibuat firewall-nya untuk manajemen ya. Manajemen sudah dibuat. Oke. Lalu kita buat yang rules untuk private net. Kita coba pakai Cloud Shell.
Kalau di cloud compute firewall. Ini SSL-nya kita matikan dulu ya. Tapi masih bisa ya. Balik lagi ke sini. Kita ke sini. Kita copy dulu. Uh, hmm, Terus, oke, muncul ya private di sini. Cukup mudah. Nah, di sini hasil dari kita buat. Oke. Untuk melis cloud compute firewall rule, please. Kita lihat cara melihat firewall rules list. Ya, di sini cukup sesuai dengan yang ada di UI gitu ya. Ada manajemen net, ada my network, ada my network kalau SMP, my network kalau DP, my network kalau SSH, ada private net gitu ya. Ya, yang sudah dibuat ya. Jadi ada private net dan manajemen net untuk firewall rule. Lalu kita eh, ya kita cek progresnya. Oh, TPC network firewall. Oke, coba TPC network. Oh, mungkin kita harus mengikuti stepnya gitu ya. Firewall. Oke, ya sudah. Cek. Oh, apa nih yang belum? Hmm, ini udah. Kita coba klik-klik ya. Mungkin ya. Di baik, tempat. Kita coba cek. Hmm, apa ini kok tidak bisa? Coba kita close. Kita coba activate close cell. Ya kadang-kadang begini ya. Ada saja problem secara teknis. Oke, kita coba tulis. Oke, sudah sesuai dengan oke, cek progress. Oh, apa ini? Sepertinya ada yang terlewat. Hmm, sepertinya tidak ada. Ini udah. Dan kalau sudah, karena sudah eksis, apalagi ini sudah
Dan division atau firewall. Oke, check my progress. Oke, kayaknya ada yang ya ada isu ya di sini ya. Saya tidak tahu apa nih penyebabnya. Hmm, oke. Ini kita skip dulu. Kita coba langsung ke sini saja. Create Management USVM Instance. Jadi kita akan coba instance untuk eh, manajemen, VM untuk manajemen. Oke, kita ke Compute Engine, the instance, buat instance-nya, manajemen USVM, region US Central 1, US Central 1C, E2 Micro. Oke, E2 Micro, saya sudah klik Advanced Options, networking. Oke, networknya udah manajemen net, subnet, manajemen subnet US. Oke, klik dan klik kanan. Klik dulu. Kita buat tadi kan manajemen. Sekarang kita private ya menggunakan Cloud Shell. Oke. Di Cloud Compute Instance Script. Oke, di Cloud Compute Instance Script. Oke, um, private USPM. Lalu kita coba uh, list ya, ini sudah bisa dibuat. Sudah hasil dibuat, kita coba aja. Oke, di sini ada mainnet VM, ada manajemen net VM, ada mainnet US VM, ada private net US VM. Oke, coba kita refresh. Total ada 4 ya. Ada mainnet memang ada 2 ini kan di awal. Lalu ini private net US dan juga manajemen net US. For column, select zone. There are three instances US Central 1C. Oke, US Central 1C. Ada manajemen, mainnet, sama private. Cek di sini sudah. Nah, di sini tidak.
Oke, sekarang kita coba explore connectivity eh, network gitu ya. Kita coba eh, connectivity antar VM yang dimana coba kita di same zone versus having instance in the same VPC network. Oke. Kita coba ping external IP address ya. Kita ke navigation menu, klik compute engine have instance. Oke, kita coba sini. Kita lihat. Oke, kita lihat di sini external IP-nya ya, masing-masing 35, 34, 35, 054 ya. Oke, kita coba ke mainnet USVM SSH. Terus dulu kita mainnet USVM, kita SSH. Tapi kita tes connectivity dari USVM ya, dari mainnet USVM eh, ke Europe ya, mainnet Europe VM external IP. Oke, coba Europe ya, Europe 35.240.97.219. Ya, di sini mainnet Europe itu sama satu VPC gitu ya, sama satu VPC. Harusnya ada isu, kita bisa ping. Lalu kita coba tes connectivity ke manajemen net USBM external IP. Oke, kita coba ke manajemen USBM. Manajemen USBM, ya, ping ke 34.122.168. Apakah berhasil dengan beda VPC walaupun masih dalam satu region yang sama ya. Oke, jadi walaupun berbeda VPC eh, ya berbeda VPC tapi dalam satu region tetap berhasil gitu ya. Lalu juga kita tes ke private USVM, private USVM external IP, private USVM 104. Oke, hasil kita bisa ngeping ke external IP address semua instance walaupun mereka itu di beda zone atau di beda VPC network. Jadi confirm public access uh, on uh, confirm that public access to instance itu hanya dikontrol by SMP firewall rules that you establish earlier. Jadi kita dengan membuat firewall rules di VPC, maka itu otomatis akan bisa di reach gitu ya. Oke, kita coba uh, ping di internal IP address, ping di internal IP address, PM address, instance with information. Instance mana yang kamu bisa ping dari mainnet USBM using internal IP address?
Apakah pilihannya private, apakah manajemen, atau mainnet UEVM. Ini nih, eh kita coba ya, kita coba ping ya ke internal ini mainnet USVM ya. Coba kita ping ke 10.132.0. Oke, kita ke manajemen US 10.240. Oke, mainnet USVM itu tidak manajemen ya. Manajemen USVM itu kita tidak bisa reach ya. Kita coba ke 172.16.0.20 sama. Ya, jadi kalau untuk internal IP di sisi manajemen dan private itu tidak bisa. Jadi jawabannya mainnet. Oke, submit. Ya, di sini kita coba eh, ke internal di mainnet itu, manajemen US dan private gitu ya. Kita coba ping semuanya. eh, Ya, ini catatannya. You can ping the internal IP address of mainnet Europe VM because it is on the same VPC network ya as the source of the ping. Ya, walaupun beda zone gitu ya, karena dalam satu VPC. Nah, kalau kita coba tes connectivity ke manajemen US maupun juga ke private US, itu pasti tidak bisa. Jadi catatannya adalah kamu tidak dapat ping ke internal IP address manajemen US karena they are in separate VPC network from source of ping, itu ya. Walaupun eh, itu dalam satu zone. Jadi intinya kalau kita mau ngeping ke internal IP ya, eh, kita harus buat di VPC yang sama jika pengen bisa di-ping. Tapi kalau beda VPC network itu kita tidak bisa ngeping. Kita bisa ngeping hanya ke external IP address atau IP public. Walaupun berbeda, kita bisa connect ke IP publiknya. Tapi kalau connect ke internal kita tidak bisa. Walaupun satu region, satu zone, kalau tapi beda VPC itu tidak bisa. Ya, jadi eh, kita coba review. Jadi kita sudah coba di awal kita explore default network gitu ya. Menjelaskan kita tidak dapat membuat VM tanpa ada VPC. Terus lalu kita membuat automod gitu ya dengan subnet root firewall rules dan grid VM juga. Dan juga automod ini kita tidak direkomendasikan secara production gitu ya. Kita harus convert dari automod ke custom mode no, ke mode network. Lalu kita coba tadi buat dua VM gitu ya dengan VPC network yang masing-masing berbeda, baik yang menggunakan konsol maupun yang menggunakan cloud command gitu ya. Lalu kita coba tes VPC network ya, ping lewat external IP, tapi tidak bisa di ping lewat internal IP. Jadi intinya VPC network adalah isolated private network domain. Jadi no internal IP address communication is allowed. Ya, tidak ada internal IP komunikasi dengan between networks sampai kamu men-setup mekanisme saat VPC peering atau VPN. Oke. Jadi kalau mau menghubungkan VPC yang berbeda, kita harus menggunakan VPC peering atau VPN. Oke. Mungkin itu saja lab kita terkait network ini gitu ya. Ya mungkin saya juga kurang tahu kenapa nih terjadi error deh yang di bagian sini seperti tidak ada hal yang belum dikerjakan padahal sudah dikerjakan.
tidak tahu ya apa yang em, jadikan ini tidak bisa jalan. Oke, oke, paling itu saja dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol lonceng di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.